是你欺我玄灵宗无人，也不是吃素的弟子描述各不相同，吃到最后了。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-46. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 45. Minggu kemarin, Wei Hao berencana untuk membalas apa yang telah Xingnan lakukan kepada gadisnya. Hanya saja, Xingnan sama sekali tidak takut kepada Wei Hao, karena bagaimanapun ia tidaklah membuat kesalahan apapun. Ia menganggap Wei Hao dan Huang Ku ini sama-sama bodoh karena dan mudah dimanipulasi oleh seorang gadis. Dato' Tianyi agak panik karena saat ini ketiga sekte besar sedang berencana untuk menyerang mereka. Namun walaupun begitu, ia tetap berani melindungi Xingnan. Sampai akhirnya Ayang Miao Miao pun tiba. Kedatangan kemari membuat orang-orang ketakutan, karena bagaimanapun ranahnya jauh lebih tinggi. Bahkan Wei Hao yang sebelumnya begitu sombong, kini nyalinya ciut. Alhasil ia pun meminta maaf kepada Xingnan dan berjanji akan menjamunya. Sesaat kemudian, perwakilan dari aliansi bisnis pun telah tiba. Alasan mereka kemari untuk menjalin kesepakatan dengan para murid. Walaupun tawaran yang diberikan cukup menggoda, namun Xingnan menolak tawaran tersebut. Ini pun membuat perwakilan dari aliansi bisnis tertarik kepada Xingnan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pavilion Yuan pun terbuka dan mempersilakan para murid untuk masuk ke dalam sana. Hanya saja ketika baru tiba di sana, mereka cukup terkejut dan apa yang ada di hadapan mereka. Karena hanya ada orang tua saja. Namun ini bukanlah pria tua biasa, melainkan penjaga lantai pertama Pavilion Yuan. Setelah tahu kalau ia adalah penjaga lantai pertama, para murid pun segera memberikan hormat kepadanya. Ini semua pun tentu saja membuat pria tua ini menjadi begitu senang. Terlebih lagi di sini ada begitu banyak wanita cantik. Jadi tentu saja ia menjadi semakin bahagia. Melihat tatapannya yang penuh akan nafsu, membuat para murid dari sekte Xingnu harus lebih berhati-hati lagi. Karena takutnya pria tua ini malah menyerang mereka. Chen Xuner memintanya untuk tidak bersikap seperti itu karena sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Untung saja tetua ini bisa lekas sadar karena bagaimanapun ia adalah seorang penjaga lantai. Ia pun mulai melakukan sesuatu yang mana secara tiba-tiba saja sebuah tablet batu yang begitu besar pun jatuh tepat di sebelah tetua ini. Ia tahu kalau para peserta pasti menganggap remeh batu besar di hadapannya. Hanya saja dia ingin mereka untuk tidak terlalu percaya diri dulu, sebab monumen batu ini bisa memprediksi pencapaian mereka di masa depan nanti. Apakah bisa mencapai Tapra Jauh atau Zhong Wuzhong? Semuanya ini bisa dilihat dari monumen batu tersebut. Mendengar apa yang tetua ini katakan tentu saja membuat para murid terkejut. Pasalnya mereka baru tahu ada batu aneh seperti ini di dunia. Bahkan ini sepertinya terlalu berlebihan. Tetua ini hanya bisa tertawa saja. Ia berencana untuk memprediksi 10 orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Dan begitulah mereka baru bisa pergi ke lantai 2 Pavilion Yuan dan mendapatkan hadiah dari dirinya. 你们别看他都会明未来的成就能够达到这也太逆天了吧！知名，才可前往没这些女修士。 Hanya saja tatapan liar dari tetua ini terus mengganggu para murid dari sekte Xingnu. Apalagi dia menjanjikan hadiah 2 kali lipat selama mereka itu mau memeluk dirinya ataupun memberikan ciuman manja kepadanya. Para murid pria tentu saja tidaklah terima karena ini tidak adil. Tetua ini hanya tertawa karena ia sama sekali tidak pernah bilang kalau penilaian ini akan adil. Walaupun usianya sudah tua, tapi kelakuannya layaknya seorang bocil. Bahkan jika para peserta tidak mau menerima keputusannya, tetua ini mempersilakan mereka untuk datang dan menggigit pantatnya. Apa yang dia lakukan itu bisa dilihat langsung oleh 4 tetua dari masing-masing sekte besar. Mereka sungguh tidak menduga akan ada pria yang tidak tahu malu. Jiang Bilan baru pertama kali melihat hal tersebut. Ia sungguh tidak menduga kalau penilaian lantai pertama akan lebih menarik dari apa yang rumor katakan. Orang-orang di sana tahu betul kalau para murid yang ingin masuk ke sana merupakan para murid yang berbakat.
Mereka pun menjadi bertanya-tanya murid dari sekte mana yang dapat bertahan hingga akhir dari lantai Huiyuan, karena masing-masing sekte memiliki murid unggulan. Tetua Fang begitu percaya diri kalau para murid dari sektenya lah yang akan menjadi pemenangnya. Tetua Tianyi meminta untuk tidak sombong dulu karena sekte Sualingnya memiliki murid yang hebat. Masing-masing tetua terus menyombongkan kehebatan dari murid mereka, terutama tetua dari sekte Linyu, karena bagaimanapun mereka memiliki Weiho yang telah menjadi master muda. Dan kemampuan hebatnya itu seharusnya para tetua dari sekte lain sudah sadar kalau mereka hanya merebutkan posisi kedua saja. Tetua sekte Xingnu membenarkan kalau Weiho sangatlah hebat, tapi bukan berarti murid-murid sektenya akan kalah begitu saja. Orang-orang pun menjadi begitu bersemangat untuk melihat siapa yang akan menjadi peringkat 1 dari 4 sekte besar ini. Semua ini tergantung siapa yang bisa bertahan sampai akhir di Pavilion Huiyuan. Di saat semua orang saling berdebat, Miao Miao sedang menikmati tidur siangnya. 比起我玄灵宗无人，也不是吃素的。天门座的弟子描述各不相同，直到最后了。 Kembali ke lantai pertama Pavilion Huiyuan. Tetua ini secara resmi memulai ujiannya. Ia pun mempersilakan para murid untuk mencoba. Yang pertama adalah murid dari sekte Xingnu. Tetua ini kembali memberikan penawaran kepada gadis cantik itu untuk bisa mendapatkan 2 kali lipat hadiah jika ia ingin mencium dirinya. Gadis tersebut pun menyentuh monumen batu itu yang membuat cahaya kerajaan pun muncul. Ini berarti di masa depan nanti gadis itu mampu mencapai ranah Martial King. Tetua ini serta ingin menciumnya, tapi tentu saja gadis itu menolak dan pergi dari hadapannya. Tetua ini pun kesal pada tawaran yang ia berikan begitu besar. Kini adalah giliran dari para murid lainnya. Penilaian terus saja dilakukan dan ini semua bisa dilihat oleh para tetua dan juga Jiang Bilan. Waktu terus saja berjalan, namun tidak ada yang bisa membuat tetua ini tertarik. Bahkan ia mulai merasa bosan. Seorang murid pria pun menanyakan apakah ia bisa memberikan pelukan untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. Tetua ini tentu menolak karena ia hanya mau dipeluk oleh seorang wanita saja. Kini ada giliran dari Huangku. Orang-orang menyaksikannya begitu penasaran pencapaian apa yang bisa ia dapatkan di masa depan nanti. Berbeda dari para murid lainnya, cahaya yang keluar dari monumen batu itu berwarna merah, yang seketika membuat tetua ini menjadi begitu panik karena hal buruk akan terjadi. Sinan yang penasaran mulai menggunakan penglihatannya, yang mana secara tiba-tiba saja ia bisa melihat kalau monumen batu itu menjadi begitu mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, terdapat begitu banyak tengkorak manusia yang berada di tempat entah berantah. Para tetua tahu betul kalau di masa depan nanti Huangku akan mencapai ranah Wuzhong. Tetua Fang pun menjadi begitu senang. Ia kembali memanas-manasi tetua Tianyi. Ia penasaran apakah sekte Xuanling memiliki jenius yang bisa setara dengan muridnya. Karena bagaimanapun pencapaian Huangku di masa depan nanti tidaklah rendah. Sang tetua memberikan pujian kepada Huangku karena memiliki bakat yang cukup bagus. Ia pun menyarankan agar ia bisa berlatih dengan giat. Huangku mulai menyombongkan hal ini di depan Xingnan. Ia pun begitu senang. Selain itu, ia juga penasaran apakah Xingnan bisa mencapai pencapaian lebih tinggi dari dirinya. Ia yakin Xingnan tidak akan bisa membuat monumen batu itu bersinar. Apa yang dia katakan membuat para murid mentertawakan Xingnan. Kini adalah giliran dari Weiho. Ia meminta Huangku untuk diam dan lebih baik melihat bakat yang dirinya miliki. Awalnya warna yang dihasilkan oleh monumen batu itu adalah warna merah sama seperti apa yang Huangku miliki. Namun sesaat kemudian berubah menjadi warna emas. Apa yang terjadi pun membuat semua orang di sana terkejut karena Weiho kemungkinan bisa mencapai ranah Wang Jin. Wang Rolin menjadi semakin terpesona kepadanya. Tetua ini pun memberikan pujian kepada Weiho karena di masa depan nanti ia bisa mencapai salah satu dari 5 kaisar. Melihat pencapaian tersebut, Yang Bilan pun menjadi semakin senang karena penilaian tahun ini benar-benar mengejutkannya. Tetua sekte Linyu langsung saja tertawa karena pencapaian Weiho jauh melampaui Huangku. Ia meminta maaf kepada Tetua Fang karena Weiho telah mencuri perhatian semua orang. Tetua Fang hanya bisa menghela napas saja.
Kembali kepada Weiho yang begitu puas. Ia meminta Wang Rolin untuk berbahagia, karena di masa depan nanti ia akan melayani seorang kaisar. Melihat mereka yang memesraan membuat tetua ini merasa begitu iri. Ia pun melampiaskan kekesalannya kepada 4 murid dari sekte Xuanling. Dia meminta mereka untuk segera membuat keputusan. Wang Rolin yakin betul keempat murid dari sekte Xuanling pasti tidak berani melakukan ujian, karena takut hasil yang mereka dapatkan pasti akan lebih buruk dari mereka. Weiho ingat kalau kultivasi untuk masuk ke sekte Xuanling tidak terlalu besar, jadi kemungkinan mereka sepertinya tidak akan bisa mencapai alam kaisar. Tentu saja Xingnan dan yang lainnya merasa kesal dan apa yang Weiho katakan. Maka karena itulah Xingnan pun mulai melakukan penilaian untuk bisa membungkam mereka semua. Hanya saja ketika menyentuh batu tersebut tidak ada satupun cahaya yang keluar, yang mana ini pun semakin membuat Weiho mentertawakannya. Tetua ini sungguh tidak menduga karena pria di hadapannya bahkan tidak bisa mencapai ranah Martial King. Namun Xingnan masihlah belum serius, karena saat juga dia pun mulai melakukan sesuatu. Akan tetapi, Xingnan secara tiba-tiba saja dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya, yang mana ada seseorang yang begitu bahagia bisa bertemu dengan Xingnan. Xingnan penasaran siapakah pria tersebut, yang mana ternyata ia adalah Xingnan itu sendiri. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.